Meski memasuki musim penghujan, polusi udara di Jakarta belum bisa terminimalisir. Kita sudah bersama dengan Albert Nahas, Kepala Bidang Informasi Kualitas Udara BMKG, untuk membahas hal ini. Selamat siang Pak Albert, ini ternyata intensitas hujan ini sudah mulai tinggi di Jakarta. Namun apakah ini bisa Pak mengurangi polusi udara di Jakarta? Ya, selamat siang Mas. Jadi untuk polusi udara memang sangat terkait dengan kondisi meteorologi termasuk juga intensitas curah hujan. Jadi saat ini khusus untuk wilayah Jakarta kita memang sedang mengalami atau memasuki masa transisi dari kemarin yang kondisinya masih kering ke arah yang lebih basah, dan memang beberapa hari terakhir kita sudah diguyur hujan. Tapi memang saat ini kita masih masih dalam tahap awal dari transisi ini, sehingga intensitas hujan yang turun dan juga durasinya itu belum maksimal untuk bisa mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta saat ini. Nah, kalau untuk pekan ini Pak, kira-kira yang paling parah itu terjadi pada hari apa? Apakah benar kemarin pada saat banyak warga mengupload di sosial media dan juga banyak juga warga yang mengeluhkan sesak nafas? Iya, untuk di wilayah Jakarta dari hasil pantauan BMKG dan juga mitra kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, kita memang melihat di awal minggu ini konsentrasi PM2,5 itu mengalami peningkatan, dan memang juga dari secara visual juga kita melihat bahwa udara di sekitar terlihat kerut. Itu jadi memang dari informasi dan dari data yang kami kumpulkan juga menunjukkan hal yang sama. Baik, lantas kalau misalnya hujan ini adalah solusi sementara dari kualitas udara Jakarta, apa yang sebaiknya mungkin warga Jakarta lakukan Pak dan juga pemerintah daerah supaya kualitas udara Jakarta ini terus-terusan baik, seperti itu, tidak bergantung pada curah hujan? Iya benar, jadi memang kalau hujan kan memang untuk mengurangi atau menurunkan tingkat polusi udara, tapi yang harus menjadi sasaran sebenarnya adalah sumber emisinya. Jadi kalau kita memang misinya adalah untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta, kita harus melihat dari mana sumber dari polusi udara tersebut dan bagaimana kita bisa melakukan langkah mitigasi untuk menurunkan emisi dari sumber polusi udara tersebut. Dan ini juga bukan hanya PR dari wilayah atau Provinsi DKI Jakarta, tapi juga di wilayah sekitarnya yang memang kalau kita lihat dari analisis kami juga memberikan kontribusi terhadap tingkat polusi di Jakarta. Satu lagi yang harus diingat bahwa untuk isu polusi udara ini bukan isu yang atau kondisi yang bisa hilang dalam waktu yang singkat, tapi memang perlu waktu dan juga perlu proses untuk bisa kita meningkatkan kualitas udara dalam hal mengurangi potensi emisi dari sumber-sumber polusi udaranya. Baik Pak Albert, bisa diceritakan sedikit Pak, sebenarnya seperti apa sih proses ketika hujan turun? Apakah memang udara langsung bersih karena memang partikel hujan ini menangkap udara-udara buruk? Dan kalau misalnya benar seperti itu, seberapa lama udara bersih setelah hujan ini akan bertahan Pak? Kalau dari data kami memang melihat bahwa ketika musim hujan atau bulan-bulan basah itu kondisi kualitas udara cenderung lebih baik daripada bulan-bulan kering atau pada saat musim kemarau. Dan prosesnya memang ketika hujan turun, air hujan itu akan membawa partikel atau membawa polutan udara dari udara terendapkan atau terdeposisikan kalau dalam istilah kami ke tanah atau ke permukaan, dan itu proses yang terjadi gitu. Nah, untuk polusi udara itu sebenarnya secara prosesnya lebih kompleks, tapi sederhananya seperti itu. Kalau kita ada partikel yang melayang di udara, ketika dia terkena atau terbawa oleh air hujan, dia akan terlarut di permukaan tanah. Dan ini kalau kita melihat dari intensitas hujan, memang kalau kita ingin melihat merasakan kondisi udara yang baik, itu intensitas hujannya harus cukup tinggi dan merata, sehingga potensi sebaran polusi udara dari wilayah lain ke Jakarta itu juga bisa berkurang. Jadi kira-kira seperti itu, Mas.
Baik, terima kasih Pak Albert Nahas, Kabid Informasi Kualitas Udara BMKG telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Pak.